Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Di akhir zaman Nabi mengatakan, berlindunglah kamu dari fitnah Masih Dajjal. Karena itu lama Pak. Fitnah Masih Dajjal ini sudah dimulai dengan virus ini. Ini analisa Al-Habib Al-Adni. Ya, kita bisa lihat kajian-kajian beliau, ulama Yaman. Temannya Habib Umar, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Ternyata ini disepakati oleh banyak ulama, begitu juga masyayikh saya, dan saya sepakat dengan itu. Bahwa virus corona ini awal daripada fitnatud Dajjal. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan. Kacau nggak di negara? Kacau Pak. Ya, nggak ada negara yang aman dari corona, nggak? Ada nggak? Nggak ada. Brunei terlagi, semuanya kena. Semoga aja nggak terlalu parah gitu. Semuanya kena. Nggak ada negeri kecuali kena semua. Puncaknya nanti ada musibah kelaparan nanti. Ya. Ketika negara utang, bayar, beli vaksin, vaksin udah jadi Tuhan sendiri. Kita dengan kaget mendengar beberapa kaum intelektual yang ngerti agama ngomong, virus ini bisa diselesaikan hanya dengan satu hal, vaksin. Lah. Jadi musyrik dia tuh. Samiri sebelum keluar akan terjadi fitnatud Dajjal, fitnah Masih Dajjal, dan itu lamanya bukan main. Puncaknya nanti adalah kelaparan yang berkepanjangan. Ini kita simbolnya, kita lihat berapa tahun Nabi pernah mengalami kelaparan. Masih ingat nggak riwayatnya? 2 atau 3 tahun? 3 tahun. Dan ini akan berulang kembali. Akan ada masa, Bapak hitung aja yang ahli ekonomi, yang bisa menghitung-hitung devisa negara, kira-kira bangkrutnya negara kita tahun berapa nih? Kalau vaksin nggak bekerja, virus terus merajalela, mutasi, kira-kira tahun berapa? Hitung aja Pak. 2027, 28, 29, 30. Bisa jadi lebih cepat. Waduh, Pak Mirwan nakut-nakutin kita nih. Kata Pak Mirwan 2024 Pak. Belum Pak, 2024 masih ada duit, masih ada devisa ya. 2024 kalau hitung-hitungan mereka masih ada. Ini setiap dari tahun kemarin sama sekarang, negara udah ngabisin duit untuk persoalan COVID ini udah banyak sekali. Dan itu bukan negara kita loh Pak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma bu'itha nabiyyun illa qad andara ummatahu ad-dajjal al-a'war al-kazzab ala wa innahu a'war wa inna rabbaka laysa bi'awar wa inna baina 'ainayhi maktuban kafir. Hadis ini sahih. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali nabi itu diperintahkan untuk mengingatkan akan kemunculan Dajjal. Kita nggak dapat kabar Pak ya, Dajjal ini perang sama Nabi Sulaiman, nggak dapat kabar ya? Perang sama Nabi siapa? Ya dalam rupa yang beda-beda, formulasi yang beda-beda tentunya. Berarti setiap masa itu ada Dajjalnya. Dari Nabi Nuh, Dajjal ini bermutasi juga dia Pak. Cuma Dajjal yang permanen itu Musa bin Sam'un Samiri. Ini permanen, dia belum mati-mati. Jadi kalau Musa bin Sam'un alias Samiri masih hidup, masa Nabi Khidir nggak bisa hidup? Ya, ntar kita boleh hidup di dalam dongeng lagi ya. Ya salam. Kita kan nggak dapat riwayat aja bahwa Nabi Khidir itu sebenarnya masih hidup. Kalau ulama ahlu zikir, ahli qalbu, ahli rohani, itu ijma, sudah sepakat bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Masih hidup. Ada beberapa nabi yang masih hidup. Nabi Ilyas, Nabi Idris, tapi beliau kan sudah pernah mati, dan hadisnya sahih, ayatnya juga ada. Bapak saudara makan Allah. Kemudian apa kata Nabi ya? Kalau tadi 40 hari, maka nanti Dajjal itu keluarnya berapa hari? Juga 40 hari. Hari pertama seperti setahun,
hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti hari-hari yang lain, hari seminggu. Itu di total 40 tahun rasanya. 40 hari di zaman Nabi Musa sama 40 hari puncak dia khurujnya keluarnya sampai kemudian turun Sayyidina Isa. Jadi Nabi Isa ini luar biasanya apa? Kalau Dajjal datang ke suatu tempat lalu dia dengar ada Nabi Isa, dia kabur Pak. Karena dia pernah membunuh Nabi Isa nggak mati-mati, ternyata diangkat ke langit. Berarti takutnya Dajjal dengan siapa? Nabi Isa. Tapi Nabi mengatakan apa? Inni qad haddastukum anid Dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu. Kemudian fawallahi inna rajul la ya'tihi wa yahsibu annahu mu'min. Demi Allah, kalau Dajjal ada, nanti orang beriman datang kepadanya, bertemu dia masih mengira dirinya beriman padahal dia sudah kafir. Fayattabi'u mimma yub'ats bihi minasyubhat. Karena dia lapar. Tadi berapa tahun? 3 tahun masa paceklik. Saya nggak tahu tahunnya kapan ini. Tapi Bapak hitung aja, ini perkiraan loh Pak ya. Negara kita mulai nggak bisa gaji PNS-nya. Nah itu berarti udah deket tuh. Ya, mikir-mikir mau masuk CPNS tuh. Ini kabar takutnya loh Pak ya, kabar segernya nanti ada lagi. Kabar gembiranya ada juga Pak. Ini kabar menakutkan nih. Ketika negara sudah nggak sanggup, ini kan beritanya negara kita coba adem-adem, tapi tetap saja beritanya kan nggak adem. Udah kolep Pak ini. Negara udah nggak sanggup bayarin rumah sakit, hotel udah nggak sanggup. Vaksin lagi nih, nggak sanggup udah. Ditambah ada tikus-tikus yang menari di atas penderitaan vaksin ya. Kita sebut aja mereka tikus, nggak usah politikus. Ini agak berbahaya ini. Di mana nanti negara-negara di dunia sudah lost semuanya karena hutang. Nah, inilah kezaliman yang luar biasa yang disebut dalam hadis Jawrah. Kezaliman yang luar biasa. Nanti batas-batas teritorial negara itu cuma nama aja. Udah nggak ada lagi. Presiden, raja, gubernur nggak dianggap lagi ntar. Itulah awal paceklik puncak di alam semesta. Seperti yang terjadi di masa Rasulullah 3 tahun, nanti 3 tahun. Setelah itu baru muncul 40 hari Dajjal keluar. Tapi nggak usah khawatir. Kalau ada Dajjal berarti ada Al-Mahdi. Kalau ada Al-Mahdi berarti ada Nabi Isa. Al-Mahdi mau sholat, ada di satu masjid, mau sholat di daerah Syam, mau sholat tiba-tiba Nabi Isa turun dari Babul Lut, namanya dalam hadis ini disebutkan dari Babul Lut, ada di dalam riwayat. Indal manaratil bayda syarqiyyah Dimashq fayudrikuhu inda Babil Lut. Al-Mahdi di dalam masjid mau sholat, turun Nabi Isa. Nabi Isa ketika datang dipersilakan jadi imam. Mau nggak dia jadi imam? Enggak. Kenapa? Al-Mahdi lebih pantas jadi imam. Loh kok bisa? Nabi Isa ini kan makhluk ruh. Gelarnya apa? Ruhullah. Gelarnya Nabi Isa. Karena dia nggak ada bapaknya Pak. Maka tidak ada campuran syahwat dalam dirinya. Ini Nabi Isa. Nabi Isa ini kalau memandang sesuatu yang terlihat bukan fisik, yang terlihat batin Bapak, ini isinya apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ulama ini pewaris Nabi A, Nabi C, Nabi B. Tapi ada satu waris yang belum lengkap kecuali Imam Mahdi lah pewarisnya yang lengkap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa, ini rahasianya nih hadis tadi, hadis Bukhari Muslim itu. Kenapa beliau nggak mau jadi imam? Ketika dia memandang sosok Al-Mahdi, yang terpandang oleh dia adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri Al-Mahdi, lengkap. Walaupun sosoknya bukan Nabi Muhammad, tapi nur yang terpancar dalam dirinya, nur, nggak berani dia jadi imam. Dan Nabi Muhammad sudah menurunkan derajat semua nabi yang turun setelah dia.
La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi Nabi Isa ketika turun pangkatnya bukan nabi, walaupun beliau seorang nabi. Dia jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah nggak ada, kira-kira gitu. Paham ya? Nabi Khidir, jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah nggak ada. Dia sebagai Wazirul Mahdi, Wuzaraul Mahdi, penasehat Imam Mahdi. Kenapa? Imam Mahdi itu pewaris lengkap sempurna, sangat sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Jadi terlalu mulia kalau Dajjal dibunuh oleh pewaris Nabi Muhammad. Jadi siapa yang bunuh dia? Cukup Nabi Isa. Pedangnya nanti Imam Mahdi yang ngasih, Pak. Ini dikasih ke Nabi Isa. Kok Nabi Isa bisa bunuh? Selama ini nggak bisa terbunuh. Ada rahasianya. Rahasia itu belum boleh dibongkar. Ya, ada di beberapa kitab sembunyi-sembunyikan, ya, nyempil-nyempil ada. Kenapa? Dajjal yang sangat sakti mandraguna itu tidak terbunuh-bunuh, nggak mati-mati. Ada rahasia dia dan ada kelemahan dia. Nah, itu rahasianya dipegang oleh mereka, ya, para aulia-aulia Allah. Jadi kita sabar-sabar aja, Pak, ya. Jadi ke depan mohon maaf, ini bukan kabar gembira. Jangan berharap virus ini hilang. Jadi jangan berdoa, ya Allah angkat virus, itu nggak sopan. Allah menghendaki virus ini berkembang untuk menguji kita semua. Panik, musyrik atau bagaimana? Semoga kita nggak panik, semoga kita tidak musyrik. Nanti tambah ke depan tambah sulit, Pak, tambah sulit, tambah sulit. Yang nggak sanggup minta wafat aja sebelum itu, ya. Tapi yang mau berjuang, ayo kita panjangkan umur, ya Allah, jadikan kami berjuang dengan Al-Imam Al-Mahdi, pewaris Engkau di akhir zaman. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik